Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftar Yudinata dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Indah Prasta PGRI dengan NPM 2022-4350-1931. Kali ini saya akan mensimulasikan aplikasi manajemen aset kantor di PT IFKA Property 365 Indonesia. Berikut adalah contoh dari dashboarding, login, dan sekaligus register, teman-teman. Jadi di dalam dashboard login ini, apabila kita tidak memiliki akun, kita bisa melakukan registrasi akun di account ya. Di sini mungkin kita bisa pakai contoh Unindra. Passwordnya dibebaskan. Universitas Indra Prasta. Untuk role sendiri kita bisa pilih admin, staff, atau viewer. Jadi kita di sini pilih admin karena kita akan jauh lebih lanjut melihat isi di dalam software ini. Registrasi berhasil, silahkan login. Di sini muncul pop-up apabila kita berhasil membuat akun, teman-teman. Oke, kita pakai, kita buat Unindra. Passwordnya kita masukkan yang tadi kita buat juga. Nah, di sini akan muncul pop-up lagi, login berhasil, selamat datang Universitas Indra Prasta. Nah, berikut adalah contoh dashboard apabila kita sudah berhasil login. Jadi di sini ada kategori aset, lokasi, karyawan, peminjaman, penyusunan aset, maintenance aset, mutasi aset, dan penghapusan aset. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam dashboard dari karyawan. Nah, di dalam dashboard karyawan ini list nama dari akun yang sudah kita buat seperti itu. Contohnya ada 7 akun di sini. Ada Zakaria Wijaya, ada Daniel, Coba Ganti, Iftar Yuda, saya sendiri, Aditya Parwito, Sandi Pratama, dan akun yang sudah kita buat tadi, Unindra, teman-teman. Nah, apabila kita mau melakukan perubahan, itu kita bisa langsung klik aja usernya siapa, lalu kita pilih role-nya apabila mau merubah role. Misalkan akun Unindra yang tadi kita buat ini kita mau bikin jadi viewer aja, lalu kita ubah. Nah, di sini akan muncul pop-up message user berhasil diupdate. Kita tinggal klik OK, lalu kita cancel gitu. Nah, untuk dashboard karyawan dan loginnya seperti itu. Dashboard yang lainnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, saya Arif Dwi Atmoko, NPM saya 1794. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi dari kelompok KKP saya, yaitu yang berjudul Aplikasi Manajemen Aset Kantor PT IFKA Property 365 Indonesia. Di sini saya akan mensimulasikan di bagian modul lokasi. Nah, di sini sudah masuk di master data lokasi ya. Di sini udah ada ID, kode lokasi, nama lokasi, dan keterangannya. Ini yang udah saya buat. Nah, sekarang saya akan mencoba membuat kode lokasi yang baru. Kita akan buat kode lokasi ruang meeting kecil ya. Deskripsinya ruang rapat. Kalau sudah diisi semua, kita lanjut coba simpan. Nah, di sini muncul pop-up lokasi berhasil ditambahkan, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah masuk ya lokasi yang saya sudah buat, yaitu ruang meeting kecil untuk ruang rapat. Ya, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Taufik Hidayat, NPM 1797. Ini langsung menuju ke aset. Kita coba nama aset lemari, kategori aset furniture, ada di ruang HRD, daya pelanggan 5 juta.
Status aktif kita simpan. Ya, maka dalam lemari sudah masuk di tabel sebelah kanan. Oke, mari kita coba untuk ubah lemari hitam. Ruangan HRD ininya 6 juta. Coba ya, langsung muncul lemari hitam, langsung berubah. Lalu kita coba menu filter atau searchingnya, lemari hitam ya, ini sudah muncul sesuai searchingnya. Lalu kita cetak. Di sini ada beberapa pilihan cetak. Yang pertama semua aset, per kategori atau per 100. Ini kita coba semua aset. Hasil semua aset, ada semua aset yang ada di kantor. Semuanya jadi satu. Oke, lanjut kita cetak lagi, kita pilih per kategori. Maka hasil kategorinya hanya furniture aja yang tampil untuk dicetak. Untuk cetak bagian per 100, maka hanya lokasi ruangan HRD aja yang ada di cetak laporan asetnya. Oke, selanjutnya kita coba menu hapus. Ini maka akan hilang dari ini. Kita coba ya, cari lagi. Mari, sudah tidak ada. Oke, terima kasih. Nama saya Yosep Ardianto Syabana dengan NPM 2022 4350 1933. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kategori aset. Sini kita klik di kategori aset. Di sini ada nama kategorinya, terus di bawahnya ada skripsi, ada kolom simpan, ubah, hapus, dan cancel. Oke, mari kita coba untuk menambahkan aset. Misalkan apa ya, kursi belum ada ya, kursi. Oke, kursi deskripsinya itu untuk misalkan di ruang rapat ya, untuk di ruang rapat ya. Kita tinggal klik simpan sini dan klik OK. Nah, di sini ada ya kursi ini. Kursi. Misalkan kita mau ubah. Atau kita mau hapus ya. Kalau mau hapusnya lagi kita tinggal sini klik. Tinggal OK. K yang tadi saya masukkan itu kursi sini menghilang. Coba kita masukkan lagi. Meja komputer. Meja komputer. Deskripsinya kita taruh di ruangan. Manager bisa ya. Nah, lihat. Oke, nah di sini kita bisa ubah. Misalnya nih contoh ya, misalkan di sini ada
apa namanya, salah ketik atau apa, kita bisa tinggal di sini ubah ya. Misalnya sini ubah. Sini ubah. Oke, sekian dari penjelasan kategori aset. Ya, saya Septian Nur Cahya dengan NPM 1891. Saya akan melanjutkan ke bagian menu transaksi mutasi aset. Ketika menu ini dibuka, sistem menampilkan form transaksi mutasi aset yang berisi beberapa field utama, yaitu aset, nama aset, kode aset, lokasi aset, dan lokasi tujuan, serta tanggal dan keterangan. Pada bagian nomor mutasi aset, sistem akan mengisi secara otomatis sesuai dengan transaksi yang sedang berjalan. Kemudian pada field nama aset dan kode aset, kita memilih yang akan dipindahkan. Misalnya printer Epson L3110 dengan kode aset AST 2025-002. Selanjutnya kita tentukan lokasi aset, misalnya ruang IT, dan lokasi tujuan misalnya ruang IT. Kita pilih tanggalnya tanggal 7, serta menambahkan keterangan bila diperlukan. Misalnya kita isi aja laporan KKP. Setelah seluruh data terisi dengan benar, kita klik tombol simpan. Sistem akan memproses data dan menampilkan informasi bahwa transaksi mutasi aset berhasil disimpan. Kita klik saja OK. Pada bagian kanan layar terdapat tabel riwayat aset yang menampilkan daftar mutasi aset yang telah dilakukan. Pada tabel berisi informasi seperti ID, kode aset, nama aset, lokasi aset, lokasi tujuan, tanggal, dan keterangan. Data mutasi aset yang baru saja disimpan akan langsung muncul pada tabel ini. Jika diperlukan, pengguna juga dapat melakukan pencarian yang tersedia, misalnya laptop. Sini tersimpan. Sini ada button ubah. Kita klik saja ubah. Klik saja jadi ruang programmer. Kita kasih keterangan programmer. Klik simpan. Mutasi berhasil disimpan. Bila kita ingin menghapus, kita klik saja fieldnya, kita klik hapus. Kita juga bisa mencetak semua aset. Muncul laporan mutasi aset. Itu terdiri dari kode aset, nama aset, lokasi tujuan, tanggal mutasi, dan keterangan. Dan demikian proses transaksi mutasi aset pada sistem telah selesai dilakukan. Kita klik saja silang. Sekian dari video saya. Terima kasih. Saya Lutfi Ari Hidayat dengan NPM 202253501898. Saya akan melihat atau mereview pada bagian maintenance aset. Pada bagian maintenance aset kita disuguhkan dengan tampilan layar yang pertama, transaksi maintenance aset, yang dimana ada aset, ada nama aset, ada kode aset, ada tanggal maintenance, ada jenis maintenance, ada vendor, ada biaya, ada status, dan ada deskripsi. Lalu di samping sebelah kanan ada riwayat maintenance aset. Misal di sini saya akan
maintenance meja atau printer Epson L3 atau meja kerja staff misal. Di sini pada nama aset akan tertera meja kerja staff dan pada kode aset akan tertera AST 2025-003 dan tanggal maintenance sudah otomatis. Jenis maintenance-nya misal saya akan pilih perbaikan, misal vendornya PT Maintenance, biayanya misal 70.000 dan statusnya pending. Deskripsinya misal meja kerja sudah ada yang pos. Lalu saya akan cetak simpan, maka pada message ini akan ada tampilan maintenance berhasil ditambahkan. Lalu saya akan klik OK. Selanjutnya pada riwayat maintenance akan tampil meja kerja, perbaikan, PT maintenance, biayanya berapa dan statusnya pending. Misal di sini saya akan mencetak laporan tersebut. Saya akan mencetak laporan tersebut, mencetak semua aset. Nah, pada laporan maintenance aset di sini akan tertera semua jenis maintenance, mulai dari meja kerja staff dan seterusnya. Lalu misal saya akan mencetak satu persatu. Misal saya akan mencetak per aset, maka tampilan akan menampilkan seperti ini. Lalu misal saya ingin mengubah maintenance meja kerja staff, misal saya ingin mengubah dari jenis maintenance perbaikan menjadi penggantian, misal biayanya 100.000, statusnya selesai. Lalu saya akan klik simpan, terus saya akan mencetak semua aset. Lalu tampilannya akan seperti ini. Untuk laporan transaksi maintenance aset saya rasa cukup. Saya dengan NPM 2022 43501796 ingin memaparkan terkait menu penyusutan aset dan penghapusan aset. Yang pertama yaitu menu penyusutan aset. Nah, di layar ini berfungsi sebagai menghitung dari penyusutan dari aset-aset yang ada. Dari layar transaksi yang sebelah kiri itu adalah form untuk menghitung dan mengisi nilai residu, informasi sebagai informasi dari nilai residu dan umur manfaat dari si aset itu. Terdiri dari nama aset, nilai perolehan, umur manfaat, nilai residu, dan bulan dan tahun yang mau kita generate. Contoh untuk printer Epson, nilai perolehannya 3 juta dengan umur manfaat 36, nilai residunya 0. Kita akan generate di bulan Januari 2026. Kita coba klik generate. Generate berhasil, dan di bagian bawah nilai penyusutan per bulan dan akumulasi penyusutan serta nilai buku tergenerate secara otomatis, yaitu 83.333 untuk nilai penyusutan per bulan. Akumulasi penyusutan ada 83.333
dan nilai bukunya itu 2.916.667 rupiah. Nah, setelah di generate, kita coba simpan untuk menyimpan nilai penyusutannya. Dan dari screen ini nilai penyusutan langsung menjurnal otomatis untuk diintegrasikan ke modul keuangan. Nah, berikut hasil dari generate nilai penyusutan yang tadi kita lakukan. Kita coba untuk cetak kartu aset dari si printer Epson ini. Jadi per bulan Januari tahun 2026 nilai susu dan akumulasi dan nilai bukunya terlihat jelas. Oke. Selanjutnya menu penghapusan aset. Nah, seperti screen-screen yang lainnya, sebelah kiri itu adalah form-form yang harus kita isi. Terdiri atas pemilihan aset, kita pilih printer Epson, kode asetnya nomor 2, AST 2025-002, tanggal hapusnya kita bisa tentukan, misalkan tanggal 30, jenis penghapusannya rusak, hilang, atau dijual. Misalkan kita rusak dengan nilai buku yang tadi kita sudah generate 2.916.666 rupiah. Kita coba simpan, berhasil, press, terus kita coba untuk cetak. Nah, berikut laporan dari penghapusan aset. Di antaranya ada kolom kode aset, nama aset, tanggal hapus, jenis, nilai buku, nilai jual, selisih keterangan. Di dalam laporan ini terdiri ada 6 aset yang sudah dihapus dengan fill atau value dari kolom-kolom yang udah kita isi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rika Cahyani Dewi dengan NPM 202243501958. Di sini saya akan mensimulasikan mengenai transaksi peminjaman aset pada aplikasi manajemen aset kantor PT IFKA Property 365 Indonesia. Nah, untuk transaksi peminjaman aset, di sini ada aset yang bisa kita pilih, yaitu contohnya laptop Lenovo ThinkPad. Nah, atas nama peminjam yaitu Sandi Pratama, dan tanggal peminjamannya yaitu pada tanggal 7 Januari 2026. Kemudian kita simpan. Peminjaman aset berhasil, kita klik OK. Nah, dia akan muncul pada tabel transaksi peminjaman aset. Nah, untuk menentukan tanggal kembalinya, kita bisa klik. Nah, kita atur tanggal pengembaliannya. Tadi tanggal peminjamannya yaitu tanggal 7 Januari. Untuk tanggal pengembaliannya tanggal 14 Januari 2026. Kita klik ubah. Data peminjaman berhasil diupdate, kita klik. Nah, maka dia akan muncul tanggal kembalinya yaitu pada tanggal 14 Januari 2026. Nah, ketika sudah, saat ingin mencetak, kita klik cetak. Nah, maka dia akan muncul laporan peminjaman aset pada PT IFKA Property 365 Indonesia. Nah, dengan kode aset, contohnya di sini ada aset 0001 dengan nama aset yaitu laptop Lenovo ThinkPad, atas nama peminjam yaitu Daniel Wijaya pada tanggal 28 Januari 2026, dan tanggal kembalinya yaitu 28 Januari 2026 dengan status dikembalikan. Nah, untuk status dipinjam, di sini ada contohnya yaitu aset 003 dengan nama aset yaitu Dell Notebook Vostro 3458 dengan nama peminjam yaitu Sandi Pratama,
Dan tanggal pinjamnya terjadi pada tanggal 7 Januari dan tanggal kembalinya terjadi pada tanggal 14 Januari 2026 dengan status dipinjam. Ketika sudah, kita ingin menghapus tabel pada transaksi peminjaman aset, kita bisa klik salah satu di sini. Kemudian kita klik hapus. Data peminjaman berhasil dihapus. Kita klik OK. Nah, maka data yang ada pada tabel transaksi peminjaman aset otomatis akan terhapus. Mungkin itu saja pemaparan simulasi aplikasi manajemen aset kantor PT IFKA Property 365 Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.